sejak Pak Harso terpilih Desember 2020 di Makassar sampai dengan KIB terbentuk Mei 2022, memang ada upaya penganisan yang dilakukan pada waktu itu oleh P3. Saya melihat bahwa yang dilakukan Pak Muldoko nggak ada hubungannya dengan presiden. Sebagai insan politik itu kebebasan Pak Muldoko. Kita melihat bahwa harus dicari pelanggaran konstitusi yang serius sebelum itu diterima atau ditolak gitu ya. Bahwa soal umur ya kan? Ya kan? Nggak boleh hanya berdasarkan hidup dimulai pada usia 40 atau 30 kalau 30 gitu. Ilmiah untuk bagaimana paradigmatiknya membayangkan Kaisang anak muda yang luar biasa dalam sepak bola, lincah dan segala macam. Kemudian tiba-tiba dicalonkan menjadi wali kota Depok. Tapi ini ada nggak nyambung nggak dengan slogan kampanye orang. ini kembali ke surat terbukanya Denny Indrayana Iya. Ini poin ketiga nih, Mas Romi bisa tanggapin ya. Dari surat terbukanya Prof Denny, mungkin bisa ditampilin lagi. Poin ketiga, Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres menuju Pilpres 2024. Berbekal penguasaannya terhadap pimpinan KPK yang baru saja diperpanjang masa jabatannya oleh putusan MK, Presiden mengarahkan kasus mana yang dijalankan dan kasus mana yang dihentikan termasuk oleh kejaksaan dan kepolisian. Ini suratnya Prof Denny ya lagi-lagi ya. Dari Melbourne. Ya dari Melbourne. Bukan nih ada hubungannya sama Mas Romi. Saya berencana ke Melbourne juga. Ini ada lanjutan yang seru dan bisa kita konfirmasi. Bukan hanya melalui kasus hukum, bahkan kedaulatan partai politik juga diganggu jika ada tindakan politik yang tidak sesuai dengan rencana strategi pemenangan Pilpres. Suharso Mono Arfa misalnya diberhentikan sebagai ketua umum partai ketika saya bertanya kepada seorang kader utama P3 berinisial RMZ, enggak ada. Ini Prof Denny lagi. Ketika saya bertanya kepada seorang kader utama P3, kenapa Suharso dicopot? Sang kader menjawab, ada beberapa masalah, tetapi yang utamanya karena 4 kali bertemu dengan Anies Baswedan. Ketika Sutrisno Subahar menanyakan kenapa P3 tidak mendukung Anies Baswedan padahal mayoritas pemilihnya menghendaki demikian. Dan akibatnya P3 bisa saja hilang di DPR pasca pemilu. Arsul Sani menjawab, P3 mungkin hilang di 2024 jika tidak mendukung Anies. Tetapi itu masih mungkin. Sebaliknya jika mendukung Anies sekarang dapat dipastikan P3 akan hilang sekarang juga. Karena bertentangan dengan kehendak penguasa. Disebut itu sama Denny. Ini di surat terbukanya. Arsul disebut ya? Arsul. Emang yang RMZ tadi karangan saya. Iya. Itu harus diklarifikasi. Bahaya ada RMZ. Emang nggak kapok kan yang dilaporkan? Orangnya di sini. Jadi saksi ya. Emang bacanya harus dramatis gitu loh ya. Padahal jangan-jangan Prof Denny ya Arsul Sani bilang sama saya. Tapi saya membela Anda. Enggak, saya membela Anda. Itu matinya penulis yang hidup dan berkuasa adalah pembaca teks. Betul nggak? Betul. Walaupun dia nulis sambil gini. Kalau dibacakan dengan kayak Anda tadi. membacakan saudara-saudara. Orang yakin ini dia penegasannya. Gara-gara ketemu Anies gitu. Padahal dia ngomong gitu aja kan. Gara-gara ketemu Anies. Saudara. Tapi lebih dari perdebatan yang kurang penting cara saya membaca. Oh itu penting Pak. Itu penting Pak. Penting. Substansi Itu memberi nyawa. Itu jadi bermakna karena bacaan lu kan. Keberpihakan dia. Bukan ini suratnya Prof Denny. Iya. Nggak, saya tahu waktu dulu ada mata-mata pelajaran waktu SD SMP bagaimana membaca teks-teks, dia memang paling unggul di kelas. Tapi ada cerita, Bro. Ada cerita, Bro. Saya tuh news anchor yang latih saya namanya Ira Kusno. Oh benar. Ira Kusno pernah dibikin gregetan sama Sarwono Kusumaatmadja tahun 98 dengan cabut gigi. Jadi kenal. ini ada teman saya, Bro. Ya. Dapat WA dari istrinya. Ya. Ayah memang tidak pernah mengerti apa yang ibu pikirkan. Lu lihat tuh, marah-marah sama gua. Bang, jangan-jangan dia itu cuma ngomong, ayah nggak ngerti apa yang aku pikirkan. Lu aja yang bacanya dong. Iya benar. Dia ngerasa dimarahin. Gara-gara dia baca sendiri. Kita udah boleh bicara substansi? Substansi. Atau masih Boleh. bicara deklamasi? Ayo. Udah. Apa lagi? Udah. Gimana nih? Ada lagi? Enggak ada Di lagi. belakang ada permasalahan dengan saya membaca ya. Oke, substansi.
Itu anu ya kalimat-kalimat. Ada nggak, bro? Nggak ada putusnya. Itu kalimat. Yansa, aman? Aman, Boleh, aman. boleh. Panjang ya. Udah. Lu Oke. ini Pak Ari Itu ini. kita Oke. harus maklumi Minum, itu Aman. kalimat-kalimat dari seorang pembaca naskah yang baik yang sedang mengalami frustasi. Ayo. Mau saya baca lagi? Iya dong. Udah jelas poinnya. Oke. Jadi menurut saya Cara membaca apa saya. yang disampaikan oleh Denny. Haji Denny Haji tadi, Denny. Yang karena dibacakan mau oleh maju Budi. pilkada Oh, di kalau ini Jakarta. sebagai Ya kan sebagai- kemarin dia kalah lawan incumbent, besok udah nggak ada incumbent. Siapa tahu mau maju lagi. Haji Denny, Haji Gitu, Denny. Haji Denny. Iya. Jadi apa yang dia sampaikan ini kan banyak yang masih dugaan, asumsi, informasi yang juga tidak berkategori A1 misalnya begitu. Dari mana judgement misalnya presiden menggunakan hukum untuk dalam tulisan yang lain, Pak Denny mengatakan misalnya korupsilah dalam pelukan koalisi. Kalau nggak salah waktu itu ada dia tulis begitu. Kenyataannya bukan hanya sekedar koalisi. Saya ini lebih dari koalisi saya ini. Nyatanya juga nggak pandang bulu juga. Gitu. Anda kurang koalisi. Ya kurang koalisi apa begitu loh. Jarang dua. Anda itu yang Jadi- mengusulkan jadi ketua saya umum partai jadi pembantu Anda. Betul. Jurang, Betul. Iya, jarang 2 senti waktu itu. Iya. Gua sehat. Dan saya sampaikan juga kepada Pak Denny itu, kepada Haji Denny itu pakai WA. Saya bilang, bro, lu contohnya salah berat kalau ngomong sama gue ngirim-ngirim kayak begini. Lu nggak valid amat. Responsnya apa? Kasus khusus kata dia. ini ini kacau juga ini. Jadi itu nggak valid. Jadi dengan hadirnya saya di sini saja itu sudah langsung tidak valid tulisannya itu. Jadi nggak usah lu bacain gimana pun judulnya, itu udah Poin langsung nggak nomor valid. 3 paragraf pertama gugur. Gugur Lu langsung. mau sedramatis apapun. Nggak usah Mas Romi ngomong apa-apa. Nah, sorotnya kamera ke gua. Tar dulu, tar Udah dulu. gugur. Tar dulu. Ini kan ditentukan oleh perasaan orang yang menulis maupun membaca pada saat terjadi teks. Betul nggak tuh? Betul. Ya kan? Misalnya yang nulis lagi gini-gini, tapi siapa tahu dia lagi Serius. Kita kan nggak ada yang tahu kan? ya kan? Sama yang baca. Menarik nih ujungnya nih ujungnya. Sama yang Jawaban baca. kunci. Ya kan? Apakah bacanya begitu Atau atau kayaknya dia? Ini pertanyaan kita semua. Tapi whatever, Ya, enggak. hadirnya saya di sini disorot Bukan, sudah bukan. batal Pak Denny. Enggak. Saya mau, kalau Anda masih di Melbourne, saya membela Anda, Pak Denny. Pertanyaannya adalah, pada waktu Anda kena kasus, Anda sedang cawe-cawe tertentu nggak itu? Cawe-cawe apa? Ya, Nggak misalnya ada. kan, Saya cawe-cawe memastikan Pak Jokowi menang pada waktu itu. Enggak, misalnya ada yang konsisten, Ah. terus dianggap cawe-cawe, konsisten lagi. Nah, pada waktu cawe-cawe ini kena, gitu. Nggak gitu? Enggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa? Itu murni memang pertikaian 01 lawan 02 waktu itu. Karena memang di apa namanya Ya kan? di aparatus hukum kita pada waktu itu tidak semua juga steril. Tidak semua juga steril. Karena apapun mereka adalah insan politik. Kan ada ketua KPK juga yang pada saat itu pernah ingin menjadi wakil presiden juga di tahun 2014. Gitu. Artinya memang mereka juga insan-insan politik yang memiliki motif politik juga begitu. jadi Anda merasa korban politik? Ya. Pasti korban Nggak politik. usah Saya di sudah HL ya, tegaskan di tempat ini. Nggak usah di HL ya. Anda nonton lagi aja tayangan video ini. Jangan Saya ente juga ulang bingung lagi. nulis. Saya juga bingung nulisnya gimana. Oke, ya. kita Ini oke. Tapi pertanyaan saya terjawab loh. Tunggu. Poin nomor 3 paragraf pertama gugur. Gugur. Soal pemakaian kejaksaan, kepolisian, Nggak valid. KPK. biasa aja. Poin pertiga. Jadi poin ketiga paragraf pertama gugur. Gugur. Bagaimana dengan paragraf Programnya kedua? kayak gimana? Apa yang terjawab? Coba, Nah, kalau malam ini kita setuju lah, ya. Soalnya saya di Indonesia nih malam ini. Jadi kita setuju tuh. Paragraf pertama gugur. Paragraf kedua, Apa itu? kedaulatan partai politik diganggu jika ada tindakan politik yang tidak sesuai Karena dengan yang strategi Soeharto. pemenangan. Soeharto bertemu 4 kali dengan Anies Baswedan, makanya dia dipenggal. Dan Arsul Sani mengatakan kalau mendukung Anies Menurut Mungkin hari ini Pak hilang. Denny. Menurut Haji Denny. Haji Denny. Denny. Iya. Ini saya kutipan Ulang-ulang lagi. yang bagian itu aja. Lu deh, yang ini deh. Arsul Sani. Gaya baca Bapak Ini, gimana ini. tuh? Ya. Arsul Sani menjawab. Ya, mana? Ini. Arsul Sani. Lu baca, lu baca. Arsul Sani menjawab, P3 mungkin hilang di 2024 jika mendukung Anies. Tetapi itu masih mungkin. Sebaliknya, jika mendukung Anies sekarang, dapat dipastikan P3 akan hilang sekarang juga. Itu lebih ke cerita anak-anak ya. Lebih friendly kan? Nanti kita kirim ke Swedia Bapak ini. Ikut cabang olahraga apa? Itu gara-gara Aduh,
olahraga hal yang gara-gara Zlatan pensiun itu olahraganya berubah. ya, supaya dia mau bikin. Gimana Mas Romi? Iya, Menyenangkan, pertama kan? apa yang disampaikan oleh Haji Deni itu saya tidak tahu bersumber dari siapa di P3 karena dia mengatakan kader utama. Dia sebut begitu. Apalagi dia langsung menyetir Pak Arsul Sani. Yang pasti bukan RMZ. Yang pasti bahwa KIB berdiri 12 Mei 2022. Dan itu adalah titik di mana Pak Harso memang kemudian mencoba menggeser P3 ke arah netral. Saya sudah beberapa kali di media menyampaikan bahwa sejak Pak Harso terpilih Desember 2020 di Makassar sampai dengan KIB terbentuk Mei 2022 memang ada upaya penganisan yang dilakukan pada waktu itu oleh P3. Oleh Pak Harso. Karena waktu itu Pak Harso kemudian juga mengajak Kang Eep menjadi konsultan kita. Dan Kang Eep itu di banyak tempat di bedah-bedah politik atau bedah-bedah dapil, kita kan 80 dapil kita kelilingin di bedah semua potensi dan masalah-masalah yang ada. Di situ tidak satu kali Kang Eep itu menyatakan hanya dengan bersama Anies P3 akan lolos tahun 2024. Tidak satu kali atau tidak satu kali, berkali-kali. Karena kan bedah dapilnya berkali-kali. tidak sekalipun sama berkali-kali itu beda ya. Tidak hanya sekali, maksud saya. Ini yang benar. Tidak hanya satu kali. Kalau tidak sekali itu berarti belum pernah mengucap. Iya, tidak satu Tidak kali. hanya satu kali. Iya, Berkali-kali. Berkali-kali. Kang Eep mengatakan Enggak, saya agak suka terkejut, Pak. Iya. P3 hanya selamat kalau 2024 mendukung Anies. Gitu. Artinya kalau mendukung selain Anies pasti nggak selamat. Gitu. Jadi memang ada upaya itu. Bahkan bulan Februari 2022 saya masih mendampingi Mas Anies ngisi acara P3 di Harlah P3 di Jogja, karena saya kebetulan waktu itu ada di Jogja, dan Mas Anies masih gubernur. Di hari libur kita datang, masih banyak dokumentasi jejak digitalnya juga. Karena memang waktu itu arah partai itu memang merapat ke situ. Ya tentu arah ini semuanya adalah sepersetujuan Ketua Umum. Tidak mungkin kita kemudian tidak sepersetujuan beliau gitu. Tetapi kita hanya kemudian terkejut, jujur saja, di partai itu karena kemudian di bulan Mei hanya beberapa hari setelah Lebaran tiba-tiba berlahir KIB yang kemudian menggeser P3 ke titik netral, ya. Tidak ke Ganjar, tidak ke Anies, tidak ke siapapun begitu ya, tetapi ke titik netral. Ketika saya tanya, Pak, ini KIB ini mau dibawa kemana? Senyum aja Pak Arso waktu itu. Ya nanti kita lihatlah, daripada kita sulit menerka ini. Waktu itu kan yang muncul adalah antara Bu Mega dengan Pak Jokowi kemungkinan berbeda. Iya. Daripada ini kita susah menebak dan salah ikut. Lebih baik di tengah. Lebih baik di tengah. Karena Bu Mega pada waktu itu di Tengarai masih tetap mendukung Mbak Puan waktu Iya. itu. Konsisten Kira-kira mendukung begitu. Mbak Puan. Iya. Sehingga lebih baik kita berada di tengah. Pak Kan Jokowi bagus. Ganjar. Pak Jokowi Ganjar. Lebih baik kan kita sama Erlangga aja, Rom. Terus wakilnya siapa, Pak? Ya nanti kita lihat aja ke depan. Gitu. Itu waktu itu muncul begitu. Sehingga saya selalu katakan di Total Politik juga saya sampaikan, ini kan KIB ini satu bantal dua mimpi. Satu bantal dua mimpi. Antara Pak Jokowi yang di situ adalah seorang pemain politik yang berada Di atas pimpinan partai. tiga ketua umum partai yang Ya. mendeklarasikan KIB itu, dengan kemudian para ketua umum partai ini. Terutama dengan Pak Erlangga tentu, karena Pak Erlangga memiliki amanat dari Munas untuk menjadi capres. Ya. Gitu. Nah ini yang saya kira kemudian menjadikan saya bertanya juga dengan paragraf kedua tadi. Nyatanya Pak Harso sudah berada di titik netral. Perubahan kemarin itu terjadi pada saat Pak Harso sudah tidak lagi Anies sebenarnya. Jadi Anda Kan mau berbulan-bulan setelah itu. Oh. Kan baru September. Bahkan saat pendaftaran ke Baru KPU September. sendiri, Masih Pak Harso. KIB masih Pak Harso ya? Iya, iya. Dan baru bulan September kan perubahan ke Pak Mardiono itu setelah urusan amplop Kiai. Kalau rekan-rekan ingat gitu. Jadi Bukan karena persoalan anisisasi tadi. artinya kan waktu dan fakta menjawab. Tapi betul nggak Pak Harso waktu itu 4 kali bertemu Mas Anies? Saya Waktu tidak tahu bilangannya, tetapi bahwa Pak Arso bertemu dengan Anies ya, itu betul. Tetapi saya tidak tahu bilangannya, berapa kalinya saya tidak tahu. Itu kalau Pak Arsul tidak melaporkan Denny Indrayana, itu artinya dia memang dia tidak dalam situasi membaca lagi emosi. Iya. Ya kan bisa aja dia membaca aja lagi. Bisa aja. Atau pada waktu menyampaikan kalimat itu pun dia juga, ya kalau kita ikut gini kita habisnya ini. Kalau sekarang kita habisnya sekarang gitu. Atau itu Pak Arsul kayak gitu ya. Bukan kan? Pak Arsul. Iya Pak Arsul. Begitu juga ya. Iya, kayaknya. iya. Tadi Nah, Anda maksud bilang saya, Pak Arsul. sehingga dia tidak merasa bahwa kalimat ini perlu dipersoalkan. Enggak ya? Saya tidak tahu ya apakah Pak Arsul mengatakan demikian atau tidak, Iya, karena iya. itu kan kutipan dari Haji Deni. Haji Deni.
Karena saya belum pernah melihat beritanya yang Pak Arsul mengatakan seperti itu. Baru dari Ini pengakuan Haji Deni. Jadi saya belum menanyakan ke Pak Arsul. Ini sepertinya kebetulan sedang korespondensi sakit dan kita langsung. doakan sembuh. Untuk Mas Rom yang udah bilang, Pak Arsul lagi sakit soalnya. Oh, semoga lekas sembuh. Ya, Pak. semoga lekas sembuh. Amin. Gitu. Ya, tapi ini mungkin ini korespondensi langsung Haji Deni dengan Pak Arsul kan? Live dari Melbourne ya. Mungkin waktu itu Jadi lagi. kembali lagi ke Lain tadi, kali. artinya paragraf kedua patah. Patah. Belum. Karena terlalu jauh, Prof, Belum jaraknya. dibantah oleh Pak Arsul. Pak Arsul. Oh iya. Belum patah Iya, sepenuhnya. Tapi Kalau whatever, sudah dibantah. jaraknya itu antara Mei sampai dengan September itu jauh sekali. Oh ini Juni, Pak Juli, Agustus, Pak September, Tris yang 4 bulan. menanyakan. Jadi ini korespondensi Pak Tris Sutrisno Bahir Ya. dengan Pak Arsul. Pak Arsul. Ketika Sutrisno Bahir menanyakan kenapa P3 tidak Nah, mendukung di mana Anies, Pak Haji Deni di situ posisinya? Di Melbourne. Arsul. Ini Nggak tahu mendengarnya nih. dari mana? Berarti siapa yang menceritakan ke Haji Deni Itu nih? dia. Itu penting. Apakah Pak Tris atau Pak Arsul? Iya. Atau Pak Arsul atau orang yang ada di pertemuan antara Pak Pak Tris Tris dan dan Pak Pak Arsul. Arsul. Iya benar. Orang Berarti ketiga. Yang sumbernya- tidak mau disebutkan namanya. Nah. Iya. Yang pasti bukan RMZ. Iya, ini proksi nih. Pasti itu. Makanya saya beberapa kali WA dengan Prof Denny, setiap dia kirim kayak begitu, ente masalah ini. Saya bilang gitu. Karena apa yang disampaikan kadang-kadang hanya berdasarkan judgement dan informasi yang masih mentah. Mas, gitu. tapi ini kalau nggak dibantah bisa jadi dianggap kebenaran loh. Tergantung yang memviralkan. Jangan-jangan sebelum ada surat tuh udah dianggap kebenaran juga kan. Jadi Tergantung perasaan penulisnya, Iya, pembacanya. iya. Tergantung yang baca. tapi terlepas daripada tadi yang dikatakan bahwa ada kedaulatan partai yang terganggu dan lain sebagainya, kenyataannya setidak-tidaknya 4 ketua umum hari ini memilih dengan sadar berada dan menjadi subordinasi dari presiden. Ya selanjutnya apa lagi? Kan begitu? Enggak udah demikian lah. Ya, tapi gini, kita balik ke level paradigmatik lagi biar ada sisi Saya suka. edukasi Suka, politiknya. Iya, iya benar-benar. Iya. Gimana? Apakah dalam sistem demokrasi kita dengan presidensialisme se-heavy ini akan membuat tuduhan-tuduhan dan serangan semacam ini atau kritisisme semacam Haji Deni ini nggak akan habis-habis sampai nanti. Ini akan jadi presiden dan akan muncul Haji Deni lain dan ini membuat pemerintah bisa saja bekerja dalam situasi distrust yang sangat tinggi. Gitu. Kenyataannya tingkat akseptabilitas Pak Jokowi masih 78% tertinggi, bahkan sampai dengan menjelang akhir pemerintahan Pak SBY yang waktu itu angkanya di kisaran 60%, angka ini sangat tinggi. Di Jadi dunia kalau juga sangat tinggi. disampaikan bahwa ini adalah political distrust yang ada, saya nggak sepakat juga. Nyatanya nggak. Jadi tinggal ini kan masyarakat semakin melek dengan media sosial, dengan berita. Nah, kalau ini Ya. kalau ini kabar gembira Ya. karena Anda mengangkat paradigmatik, ini kabar gembira. Jadi artinya nggak usah kita adukan Denny Indrayana ini dan Haji Deni, lain-lain, iya. ya kan Haji Deni tadi. Karena justru tantangannya kan dua, berdasarkan theoretically ini kekuasaan presidensialisme itu besar sekali. Besar sekali. Karena itu dibutuhkan Haji Deni yang lain. Ya. Bahkan di empirik pun setelah dia berbicara sedemikian rupa itu yang dibutuhkan sebagai apa namanya supaya tidak terjadi rumus-rumus entropi itu, maka dia dibutuhkan dan ternyata secara empirik approval rate tingkat penerimaan kepercayaan terhadap presiden itu tetap tinggi. Tetap tinggi. Ya, tapi kan ini kan soal ini, Prof. Di kalangan pemilih kritis mungkin apa yang disampaikan Haji Deni ini diterima. Tetapi masalahnya pemilih terbesar di Indonesia itu bukan Berarti pemilih. ya itu Raja elektoral kita siapa, Mas? Raja Bang, elektoral titik- kita adalah lulusan SD dan tidak lulus SD. 49%. Nah, itu yang membuat hari-hari ini beredar tuh di Ya. WA kita. Iya. Pemilih kritis 80%. Memilih Saya bingung loh, ini bukannya kebalik ya? Pemilih kritis 80% Iya. mana? Capres Iya, katanya. tertentu unggul di Di pemilih kritis. Karena Oh. pemilih kritis tuh 80%. dari total pemilih. Nggak tahu, maksudnya 80% dari pemilih kritis katanya itu memilih capres tertentu. Ya problemnya pemilih kritis ini kalau ukurannya pendidikan, S1, S2, S3 cuma 7% dari penduduk kita. Kan betul kan saya bilang? Terus ngapain ngurusin yang 7% ini kemudian kita mengabaikan yang 49%? Itu salah juga. Itu Secara salah demokrasi juga. tidak benar. Enggak, itu salah juga. Hmm. Itu harus diurus juga. Ya betul. Ya, jadi artinya ngapain? dia harus diperhatikan secara seimbang Yes. antara 7% dengan 93%. Betul. Tapi kan ini problemnya ada di sini.
bahwa pertanyaan-pertanyaan itu yang seperti Gus Romi bilang tadi udah terbantahkan pernyataan-pernyataan itu semuanya. Ya kan? Artinya apa? Artinya dengan narasi presidensialisme kita yang terlalu kuat ini gitu ya, akan banyak kecurigaan-kecurigaan di mana seorang presiden akan dilihat akan melakukan permainan politik informal dan cawe-cawe, intervensi dan lain-lain ini, dan itu menjadi hal yang tuduhan yang akan muncul terus-menerus. Dan nggak ada presiden yang mungkin akan terhindarkan dari tuduhan itu gitu. Mau dibaca lagi nih? Ada di poin kedua. Poin itu Tadi udah kedua. Enggak, bukan. Itu Ada tadi lagi? poin Saya udah ketiga. tahu gelagat orang pertama mau dan membaca kedua. dengan cara Ini yang poin kedua. terbaik. Poin kedua. Ini Coba. tadi cewek-cewek. Jangan, nggak perlu santai. Ini juga kemarin ditanyakan langsung Oleh yang oleh hadir. teman kita Yang Ausirion dulu di sana. depan presiden. Dan jawaban presiden apa, Yo? Nanti gue baca Ulang, dulu. dibacain dulu Coba, pertanyaannya. yang Lu kencang. lu mendekat sini aja lo. Yang kencang. Pakai bahasa news anchor lu tuh suaranya. Ini pakai cara baca Rifana Pratiwi ya. Iya, coba. Presiden Jokowi membiarkan kepala staf kepresidenan Muldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat. Oke. Dan ujungnya pun menyebabkan Anies Baswedan tidak dapat maju sebagai calon presiden. Tidak mungkin Presiden Jokowi tidak tahu Muldoko sedang cawe-cawe mengganggu Partai Demokrat. Terakhir melalui peninjauan kembali di MA, anggaplah Presiden Jokowi tidak setuju dan dengan langkah dugaan pembegalan partai yang dilakukan oleh Muldoko, Presiden terbukti membiarkan pelanggaran undang-undang partai politik yang menjamin kedaulatan setiap partai. Juga lucu dan aneh bin ajaib ketika Presiden Jokowi membiarkan saja dua anak buahnya berperkara di pengadilan, membiarkan kepala staf Muldoko menggugat keputusan yang dikeluarkan Menkumham Yasona Lauli. Jika tidak bisa menyelesaikan persoalan di antara dua anak buahnya sendiri, Jokowi berarti memang bla 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 bla. Nah, bahkan ini ujungnya nih Haji Deni menyarankan atau menginsinuasi parlemen menggunakan hak angketnya dan Pemakzulan. ujungnya itu. Pemakzulan. Kemarin kemarin lu nanya juga kan soal ini kan? Dijawab nggak? Jawabannya adalah Jawabannya yang apa kita ya? sampaikan. Pak Jokowi habis jawab soal cawe-cawe. Ah, lu sini. Ya, nggak apa-apa. Ini penting dong. Infra, cepet. Bintang tamu kita. Bintang tamu kita. Kasih. Emang boleh dari sini? Boleh, Ngomong boleh. di dada lo, ngomong di dada. Gini. Ayo. Kalau Anda ngomong di dada, saya kirim ke Swedia. Jadi mikrofon di sini. Saya kirim ke Swedia loh. Ayo. Apa pertanyaan lu kemarin kan hadir di forum dan lu bertanya juga poin ini. Apa jawaban presiden? Jadi itu pertanyaan ketiga setelah Jokowi jawab soal gimana Pak soal cawe-cawe gitu kan. Setelah Pak Presiden jawab soal cawe-cawe, Pak Jokowi lihat fokus ke mata gitu. Setelah dia selesai jawab, dia seakan-akan masih kayak gitu. Apalagi. Seakan-akan mengindikasikan mau ngomong gitu, tapi pakai gestur muka. Gitu. Apalagi. Tapi Ke kemudian Anda ya. Iya gitu. Tapi penting kemudian loh ini. di samping ini Ke Anda ya. ada tim medianya itu langsung sigap. Yuk, stop. Oh, akhirnya nggak dijawab sama presiden. Jadi pertanyaan terhenti sampai situ, akhirnya pertanyaan nggak dijawab sama presiden. Oh, tim media. Tapi lu tanyakan apa? Apa pertanyaan persisnya? Pertanyaannya persisnya adalah Pak Jokowi ini ada partai oposisi yang menyebut bahwa Pak Jokowi sengaja diam. Kenapa Pak Jokowi sengaja diam ketika ada salah satu partai yang kemudian sedang berproses di Mahkamah Agung, sebut saja Demokrat dari kubu Muldoko. Ini kan staf presiden Bapak. Kok Pak Jokowi sengaja diam kenapa gitu? Saya mau diulang yang itu aja tadi. Kemudian ada tatapan ke Anda. Ada tatapan, Itu seakan-akan dari mau Bapak menjawab. Presiden. Seakan-akan mau jawab. Tapi ada lebih dulu ada tim media, Ada tim media. yang mengatakan Rio, stop. Sayang. Udah kenal nama tahu nama Rio. saya cuma mau bilang ini sebelum Mantap Anda kan, Prof. berangkat. Sosiologi UI ini, Prof. Iya betul, sebelum Anda Adiknya Freddy dulu. ya sebelum kita pergi itu ada totalitarian di istana. Ini bukan di istana, ini bukan di istana. Di mana di? Ini di Udah. sekolah partai ini. Oh, iya, sekolah iya. Partai. Thank you, Yo. Dia di TKP, Prof. Prof di Phnom Penh. Ausirion ini tadi, jelasin dulu siapa Ausirion ini tadi. Ausirion ini jurnalis politik dari CNN Indonesia. Visip. Temennya siapa? Temennya Rifana dong. Temennya Rifana. Lu Temen akrab. simetrik kan ya. Oke, lanjut. Oke. Apa yang ditanya nih jadi? Enggak, Ya, saya enggak. sebelum Anda jawab saya cuma menjawab satu. Oke. Tadi dalam pertanyaan Rio tadi, kalau nggak salah saya, apakah itu diucapkan atau tidak, cawe-cawe itu menjadi pengertiannya negatif. Ya kan? Betul nggak tuh? Yang Pak Muldoko cawe-cawe
Pertanyaannya Rio. Iya, pertanyaannya Iya, Rio iya. tadi. Kalau saya nggak salah ngutip. Jadi cawe-cawe itu menjadi negatif. Padahal kita sudah disclaimer sejak dari awal acara Iya, iya. bahwa cawe-cawe itu adalah ikut membantu mengerjakan netral. dalam kurung membereskan koma merampungkan titik koma ikut menangani. Jadi tidak sama dengan bahasa bahasa Malaysia dan kita tuh seronok. Iya, seronok. Itu kan artinya bagus, Ya. ya. Tapi di kita kan seronok, Iya, iya, gitu ya. iya, iya. Pesannya jadi bukan bagus, Iya. tapi seronok, Seronok. yang ada di pikiran Anda. Nah, dalam konteks itu cawe-cawe terlanjur diberi Konteks aksentuasi negatif. konteks ya. negatif di tanah air kita. Dalam konteks tadi ya, Tadi, iya. PK-nya Pak Muldoko ya. Nah, sekarang persoalannya apakah Bapak Presiden kita tahu bahwa itu adalah kata yang sudah mengalami peyoratif. Ya, ini Relasi. kan Sehingga waktu Pak Presiden Iya, mengatakan betul. saya akan cawe-cawe. Iya. Nah, kan mestinya ada orang di sekitarnya bilang, "Stop, Pak. Itu peyoratif." Ada Pak." nggak? Ada Ada nggak yang waktu begitu? itu? Iya kan? Ada nggak? Iya, ini saya mengingat yang Ini tadi nih. saksi. Iya, yang Saksi mengingat kedua. yang tadi kan ada Saksi kata pelaku. stop. Ya kan? Ada, Jangan. ada. Rio, stop. Jangan. Tapi itu di sekolah partai. Boleh jelasin nggak? Wah, ini bagus bener malam ini. Ayo, coba lu jelasin. Waktu Peo, Pak Pak, jangan Pak, itu peyorasi misalnya gitu ya. Siapa yang waktu itu Habis itu kita break, Pak Pratikno datang. Ya, bilang. Cawe-cawe itu artinya bertanggung jawab. Oke. Coba mukanya ke Ari dong. Iya, Coba soalnya. ulang. Saya nggak ada. tadi Gua mukanya ke ngomel. Bro Saya di Pak Idam, Anda nih jangan. Ayo. Coba yang tegas dong Pak Idam. Tapi cawe-cawe itu artinya bertanggung jawab. Kata Pak Pratik Kata ini Pak ya. Pak Pratikno Pratik, setelah Presiden Iya. mengungkapkan itu ya. Tapi kan begini ya. Ini gue Ini lu sebagai personit Pak Pratik enggak, nih. gue sebagai saksi sejarah aja nih ngomongnya kan. Bukan sebagai praktikno ya. Bukan. Ya. Kalau Pratik ngomong apa? dalam pemahaman gua, apapun yang diomongin Pak Pratik itu jadi nggak relevan lagi. Oke. Karena kalau Pak Pratik yang salah, Presiden bisa klarifikasi. Oke. Tapi kalau Presiden yang ngomong sesuatu, itu Nggak Pak bisa. Pratik nggak boleh klarifikasi. Jadi termasuk itu kalau kita baca. Kalau bagi gua Mungkin itu Pak Pratik nggak mengklarifikasi, tapi Pak Pratik menerjemahkan. Nggak bisa, kalimat. nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kan Kalau- Gus Dur dulu kalau- selalu begitu sering. Iya. Habis Jumat, open house, kemudian Iya. besoknya Nggak. hari Senin ada yang Cawe-cawe menerjemahkan. ini, bos kan Presiden udah jelasin Iya, semua udah dari jelasin. awal, Oh, iya, secara iya. detail. Iya, iya. Nggak, kalau Tapi kan Presiden bilang saya cawe-cawe. untuk Untuk bangsa kepentingan negara, negara, netralitas tidak melanggar TNI, undang-undang. nggak melanggar undang-undang, udah dijelasin semua. Nah, ketika Pak Pratik memberikan makna Tanggung jawab, bertanggung jawab itu bagi gua ya itu tambahan penjelasan Pak Pratik, tidak akan memberikan konteks yang lain. Tidak Maaf, mereduksi kalau saya- penjelasan Presiden. Iya, Nggak, gitu. maaf nih Tidak kalau saya mereduksi, gitu. agak sedikit keluar dari konteks. Bukan Pak Pratikno ingin mengatakan bahwa itu presiden loh yang bertanggung jawab, bukan saya nggak ikutan kayak gitu ya. Enggak. Makna cawe-cawe. Karena itu cawe-cawe sama dengan bertanggung jawab gitu, enggak ya? Iya. Bukan gitu. Bukan. Bukan. Pak Pratik memberikan penjelasan. Kan bisa dari bilang gitu kan, situ. cawe-cawe artinya bertanggung jawab, itu artinya tanggung jawab Iya. Bapak sendiri, saya nggak ikutan, bukan gitu ya? Bapak-bapak yang ada di Rompen, Iya. boleh kita kembali ke poin tadi. Iya, oke. Ya, poin Iya. nomor 2 tadi Ya, ya. pembegalan. Yang tadi Pembegalan kemudian Rio istilahnya sendiri kan. udah langsung berkorespondensi dan kita belum Kalau menemukan teman-teman jawaban. Partai Demokrat nyebutnya pembegalan. Nah, ini menurut saya Kalau bahasanya ya, Gus Romi apa? pencopetan konstitusional. Nah, menurut saya ini adalah hasil dari Kok lu? enggak, ini yang mau saya konfirmasi. Oh, iya. Heavy presidensialism Iya, tadi iya, gitu. iya, Apakah iya. ini kalau kita berbicara soal konstruksi kenegaraan, apakah ini perlu kita pertanyakan ulang soal sistem kenegaraan kita yang sangat heavy presidensialism ini? Sebelum gitu. menjawab yang sangat paradigmatik Iya. dan filosofis tadi. Iya. Ini yang pertanyaan yang lebih gampang yang receh lah. Hmm. Apakah masuk akal tuduhan Haji Deni tadi soal poin nomor 2? Lo Sebelum masuk ke pokok paradigma minimal presidensialisme. masuk di akalnya Haji Deni itu minimal, itu pasti. Dengan prakondisi-prakondisi yang ada, Anda lihat gimana? Mas? Kalau saya melihatnya sederhana, Haji Deni ini kan kemarin maju sebagai kepala daerah, calon kepala daerah, itu dari Demokrat dan P3. Di Kalsel kemarin itu. Oh, Anda yang kasih rekom Dua, ya? makanya sering komunikasi kan sama saya juga gitu. Jadi Haji Romi sama Haji Deni. Haji Roden. Itu kalimatnya agak rhyming juga tuh. Haji Romi dan Haji Deni. Bagus ya? Rhyming bagus loh. Saya suka ini kalimat. suka ya. Haji Robi dan Haji Deni. Ada rimanya ya, Iya, Prof. rima. Lanjut. Jadi kembali lagi dari situ saya melihat ada bias Demokrat tentu dalam konteks apa yang disampaikan oleh Haji Deni, ya, apalagi yang disampaikan Haji Deni kemudian bersahutan dengan tokoh-tokoh di partai tersebut begitu. Jadi
konteks kekhawatiran Haji Daeni ini tentu dipahami dalam konteks dalam posisinya sebagai minimal yang searah dengan partai yang tidak berada di dalam koalisi. Maksud Anda proksi? Membacanya gimana? Bukan soal proksi. Artinya dia posisinya kan tidak di dalam koalisi. Jadi pastilah apa yang dibuat oleh presiden dan koalisinya, apapun itu pasti negatif. Berarti maksud Mas Romi semua ini masuk akal bagi oposisi gitu. Ya. Tapi bagi pendukung pemerintah nggak masuk akal. Tapi membacanya, pertanyaan aja ini, kenapa misalkan manuver Pak Muldoko ini kan dianggap Haji Romi. Haji Daeni dan lain-lain pembegal konstitusi segala macam itu kan berkembang opininya. Lu menanya ke Haji Romi kan? Iya, Haji Romi. Kenapa ini seolah presiden ya membiarkan gitu? Itu membaca sikap presiden di ini gimana? Karena tadi poin paragraf kedua di poin kedua bahwa loh kok ada dua pembantunya yang saling menggugat. Menggugat. Kok saya melihat ini bukan yang pertama. Karena presiden pada waktu kita ingat betul soal pertikaian dalam tanda petik kebijakan antara di kabinet pertama dulu ya, Pak Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian dengan Menteri Perdagangan, di mana Pak Amran Sulaiman lebih ke depan membela para petani kita untuk tidak dilakukan impor, Menteri Perdagangan sangat berkepentingan untuk menjaga harga supaya tidak naik. Itu kan juga terbuka itu. Jadi artinya presiden ini memang to some extent memberikan kebebasan dalam konteks kebijakan-kebijakan yang dikelola oleh para pembantunya ini pada titik-titik tertentu berbeda. Di situ beliau kemudian turun tangan. Oh, seperti Pak Sudirman Said dan Rizal sangat Ramli delegatif juga pernah ya. Sangat delegatif gitu. Yang kedua, saya melihat bahwa yang dilakukan Pak Muldoko kan nggak ada hubungannya dengan presiden. Sebagai insan politik itu kebebasan Pak Muldoko. Sama dengan kemudian saya memiliki seorang pembantu dan kemudian pembantu itu melakukan sesuatu yang tidak ada urusan dengan rumah yang dia bertanggung jawab di situ, apa urusan saya? Kan bisa juga disclaimer itu disampaikan. Sebagai insan politik. Bisa juga kalau dibaca dalam konteks yang lebih santai lah boleh dibilang ya. Ketika Kaisang menggunakan baju Prabowo misalnya, itu kan kebebasan. Kebebasan. Ya. Pak Presiden bisa bilang itu kan anak-anak muda saja gitu ya. Hampir sama gitu konteksnya. Hampir sama konteksnya. Jangan kemudian problemnya kan kemudian dibaca di over maknakan ya dengan mengatakan bahwa Kaisang mendukung Prabowo. Belum tentu begitu. Apakah ketika kemudian kita belum tentu begitu dan belum tentu tidak begitu. Belum tentu tidak begitu juga begitu. Jadi sama lah. Ya betul penting untuk diingatkan bahwa belum tentu yang lainnya. Oh, cappuccino cincau ini Haji yang punya nih. Waduh, dari bawah tapi ini. Cappuccino cincau. Yang penting Coffee Bean. Masih dalam grup. Pak CT Coffee Bean. Jangan kalau poin itu Indomaret. Iya, benar. Aduh. Balik ke cawe-cawe yang awal tadi. Berarti kan tadi kita sudah menyimpulkan dalam bagian-bagian tertentu cawe-cawe ini ada. Iya kan? Cawe-cawe dalam konteks dalam bangsa dan negara apa memilih seorang seorang ada, saya nggak usah bangsa dan negara. Oh dibuka iya. lagi. Jangan dong, itu bahaya kalau. Iya, saya cuma ikut membantu mengerjakan dalam kurung membereskan, merampungkan, kurung tutup, ikut menangani, itu aja. Ya. Ada kan? Itu KBBI ya? KBBI dong. Ada orang presiden yang mengatakan saya cawe-cawe. Betul, dan cawe-cawenya dalam konteks itu. Dalam konteks di luar itu saya nggak bertanggung jawab. Nggak bertanggung jawab. Saya di Phnom Penh. Nah, sekarang gini, jadi terjadinya 2 atau 3, itu kan nanti tergantung dari fakta politik. Ini kan? Fakta politik. Ya kan? Betul. Yang bisa berbeda antara harusnya pimpinan-pimpinan partai itu tidak di bawah presiden, fakta politik pimpinan-pimpinan partai di bawah presiden. Pembantu presiden. Tidak harus di bawah presiden. Yang mengatakan tidak harus siapa juga? Iya kan, dia harus membawa semua suara para pemilihnya lebih dulu gitu ya. Baru kemudian dia memutuskan ada di bawah presiden atau tidak gitu. Ketika sebuah partai politik memutuskan untuk bergabung di dalam pemerintahan, itu kan berarti dia mengakui bahwa ini bahaya nih kalau gitu nih. Orang, iya dong. Saudara-saudara pilihlah kami akan begini-gini, nggak akan bersama dengan presiden itu. Orang milih, tangtung. Ya kan? Udah selesai, dia nggak nanya lagi, dia langsung aja berada di bawah presiden itu. Yang milih dulu bilang, loh kan saya milih Bapak karena itu. Ya, pertanyaannya adalah apakah betul tidak nanya? Bukankah setiap partai politik juga punya mekanisme mukernas? Jadi sudah nanya ya? Pasti akan nanya. Ketika saya memutuskan untuk berputar haluan mendukung Pak Jokowi waktu itu, kita bahkan muktamar.
Begitu loh. Jadi Mekanismenya jalan. untuk memutar haluannya itu pakai muktamar, forum tertinggi di dalam partai. Begitu. Karena nggak pernah ada referendum pemilih ya, belum pernah. Nggak ada. pernah ada Referendum mantan pemilih belum pernah ada ya. Dan yang kedua memang saya selalu katakan bahwa oposisi itu kan konsekuensi kekalahan. Dan itu pun belum tentu diambil sebagai opsi. Karena dia memiliki opsi juga untuk kemudian masuk ke dalam pemerintahan. Nah, ini juga menjelaskan kenapa banyak relawan yang jadi komisioner ya. Yes. Komisaris. Komisaris. Nggak, ini ilmiah loh ini, paradigmatik. Ya kan, jadi gimana tadi? Itu tadi adalah oposisi itu adalah konsekuensi kekalahan dalam tapi pertarungan Anda politik. bisa mengatasinya dengan menjadi Bagian dari itu hanya opsi. Itu saja. hanya opsi. bisa menjadi komisaris, bisa menjadi Bisa menteri, juga ya. menjadi bagian dari pemerintahan. Tergantung kenyamanan hidup seperti apa ya yang ada. Enggak, kan zona nyaman. Opsinya bukan hanya dia yang kalah, Iya. tapi juga yang dimenang. Iya, dia Yang menang mau nggak ngajak yang kalah? Ya. Itu. Iya kan? Betul. Tapi ada opsi. Harus paradigmatik. timbal balik. Paradigmatik tadi It takes two to tango. bukannya itu adalah sebuah resultante atau resultan dari perjalanan waktu. Apakah Haji Deni berbicara seperti itu pada waktu Pak SBY dulu memerintah? Ya. Ya? Tentu tidak. Hah? Tentu Belum tidak. Saya belum tentu. Belum tentu ya. Karena dia kan Oke. ilmuwan juga. Oke. Kemudian apakah Tidak tentu lah ya. Bukan tentu tidak, tapi tidak tentu. Belum tentu. Ya kan? Ya. Nah, sesudah itu apakah Anda juga yang sekarang ini kebetulan pemegang saham Iya. akan begitu juga setelah 14 Februari 2024? Kalau calon yang kita usung Kalah. Iya. Gitu. Akan begitu juga. Kalau calon yang kita usung kalah, Pertanyaan maka, paradigmatik loh. Paradigmatik. Paradigmatik kan? Paradigmatik. Maka kita punya opsi kan, Yaitu tetap menjadi oposan atau bergabung dengan koalisi kalau mendapat tawaran. Kan itu opsi. kasihan Jadi memang pemilih tidak loh bisa ini. dijawab Sebetulnya sekarang. dalam hal ini kasihan pemilih. Loh. Enggak juga, karena pemilih ditanya melalui forum tertinggi partai tadi itu. Ya. Untuk kemudian Mereka nggak selalu terwakili serapan di sana, cabang tidak selalu 100% terwakili. Mas Romi, ada satu hal lain yang juga mungkin Anda perlu komentari ya. Terkait dengan kabar. Itu Mas Gibran juga ikut didorong-dorong sebagai bakal calon wakil presiden. Bahkan sudah ada judicial review. Beberapa diantaranya kepala daerah dari Partai Gerindra yang Nah, itu harus mengajukan- hati-hati betul dibaca ya, karena seperti dulu judicial review sistem proporsional. Setelah saya baca 6 orang itu ternyata perorangan ya, nggak mewakili Perorangan, ya. partai politik. Iya, maksudnya beberapa kepala daerah yang kebetulan Beberapa warga negara ya, gitu ya, yang kebetulan kepala daerah, Itu yang kan bacanya. kebetulan Beberapa kader Partai nggak Gerindra. kebetulan, beberapa kepala daerah yang memiliki KTA Gerindra. Oke. Nah, Itu diambil tuh nggak kebetulan pasti. Pasti dia Serius, daftar. serius itu. ya. Pasti dia daftar, Ya, yang- ngurus Tapi administrasi. daftarnya pakai KTP Pak, bukan Iya. pakai KTA. Iya. Enggak, itu agak memiliki KTA. Saya ini mau meluruskan loh ini. Ya, ini kita mau Syarat debat- ke MK-nya bukan KTA-nya. Bapak, kita KTP. mau debat KTA apa KTP apa substansi? Ya, lanjut. Sama seperti yang Pokoknya tadi nih. juga. Masih ada pertanyaan lain. Ya, soal itu kan kemudian ikut kadang ya ini kan serius juga judicial review ini kan juga kalau misalnya MK Saya boleh nanya ke Anda nggak sebelum langsung dipotong Iya, ke sana boleh, ya? boleh. Karena kadang-kadang paradigmatik ini membutuhkan loncatan mental, betul kan? Kalau nggak lahir paradigma baru, betul nggak? Bapak, ya. Novelty. Anda punya keberatan kalau wakil presiden 35 tahun? Enggak. Kalau saya Ada dulu enggak. kan, Anda pernah jadi tim sukses Mega, apa dulu? Mega for presiden udah. Mega for presiden, yang langsung terakhir. dipecat sama Bang Zulfan. Mega 24, Mega 24. Mega 24 Mega ya. 24. Ya. Ada keberatan kalau wakil presiden 35 tahun? Selama Mahkamah Konstitusi memutuskan seperti itu, well, Enggak, Mahkamah Konstitusi sedang di-challenge. Pakai D ya, ditantang. kalau gue sih Kalau setuju. Anda? Gue sih nggak ada masalah. Hah? Saya ya, pendapat pribadi Iya, dong, iya, betul. bisa salah bisa enggak. Tapi Anda presenter, total politik dan lain-lain gitu ya. Nah, itu yang saya bilang tadi, ini orang nggak bisa mengatakan saya ini nggak ada hubungannya dengan KSP gitu loh. Oh, itu maksudnya. Saya mau nanya Iya, iya, itu. iya. Saya bisa iya, bisa enggak. Nah. Sebagai warga negara, orang yang di bawah 40 juga berhak untuk Oke, yang enggaknya, mendapatkan jabatan politik. Yang enggaknya? mungkin ada standar-standar tertentu di masalah umur untuk menguji bahwa ini Sebagai orang total punya politik enggak, gitu ya? Dewasa, Ya, memiliki kalau saya sih ketahanan satu mental. aja, Bro. Iya. Pertanyaan saya, 40 tahun itu apa sih argumennya dulu? itu aja saya mau yang tahu tuh. menarik. Makanya. Jangan-jangan hanya karena life begins At at 40. 40. Betul. Kalau Itali itu 30 kan. Hah? El Vivo e 30. Wih. Itu kata Rayana Jaka Surya. Iya. Iya, itu senior saya Iya, dulu. laporan dari San Siro. Ya, San Siro, ya. Kayaknya di hotel beliau itu. Kayaknya. Nah, Di depan San Siro ada hotel. Iya, bisa netizen. menyaksikan. kemudian ini juga ikut menggoyang-goyang. Oh, jangan-jangan kalau Mas Gibran lolos betul-betul dipinang sama Pak Prabowo, ya udah
nggak usah ditebak-tebak lagi Pak Jokowi kemana. Supaya Masa lebih nggak tajam nih ya, karena ada lompatan sebelah sana. Gravitasi biar ilmiah. Pertanyaannya gitu. Ya. Cakep nggak pasangan Prabowo Gibran? Yang satu Nah, ini dia senior, satu muda. Haji Romi. Apa? Anda dulu. Jangan Haji Romi lah. Jangan Haji Romi. Anda Saya, udah tolong saya lah. berteman dengan Anda. Kita kan Haji cari Romi. makan sama-sama Haji nih, Romi. Bro. Iya, benar-benar. Iya. Sama. Dia- Untung Anda mengingatkan. Dia logistiknya udah banyak nih. Untung Anda mengingatkan gitu. Saya Saya kulkas setuju masih para kosong, pemirsa. Prof. Hal itu merupakan kecukupan daripada apa dulu kita bilang Silogistik. silogistik. Kalau kita- Silogitas. Kalau kita diskusi di Phnom Penh nggak apa-apa. Iya, oke. Siap. Gus Romi. Ya, kalau Prabowo saya Gibran itu melihat cakep nggak pasangan itu? Prabowo Gibran itu menyalahi beberapa fatsun. Boy. Nah, headline. Ini yang Siap-siap. kita Menyalahi butuhkan. beberapa fatsun. Paradigmatik itu di sini. Tentu di kacamata Pak Prabowo dan pendukungnya yang barangkali berkeinginan Mas Gibran menjadi wakil. Terlihat dari tadi KTP yang digunakan untuk mendaftar di perkara MA itu adalah kawan-kawan beberapa dari partai KMK, itu adalah kawan-kawan dari Partai Gerindra. Itu memberikan nilai tambah. Karena ini kan dalam tanda petik upaya perebutan 15% opinion leader Pak Jokowi ini yang bisa diarahkan ke kanan ke kiri gitu ya. Tetapi pada sisi yang lain fatsun yang akan dilanggar pertama. Apapun Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Beliau 2 kali maju dari wali kota PDI Perjuangan, gubernur PDI Perjuangan, presiden 2 kali PDI Perjuangan. Mas Gibran maju di Solo juga PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan di Solo itu 26 atau 23 kursi dari 45. Paruh. Yang kedua, kita lihat bahwa Pak Jokowi juga memiliki seorang Mas Gibran dan seorang Mas Bobi ya di Medan. Yang tentu sandaran politiknya nanti ya tidak ada lain kecuali partai terbesar. Dan hari ini semua survei tanpa kecuali mengkonfirmasi PDI Perjuangan akan menjadi partai yang menjadi pemenang pemilu lagi pada tahun 2024. Enggak. Kalau statistically, kalau kita baca secara statistik dari Litbang Kompas misalnya, dia hanya bisa diurutkan tapi tidak bisa dibedakan. Karena itu muncul segala macam persoalan dengan cawe-cawe ini. Ya, Karena tetapi dia bisa diurut kan Ya. PDIP di atas, kemudian Gerindra, tapi Secara secara statistik statistik tidak kalau bisa dibedakan. margin Karena of error. tidak 2 kali margin of Iya, error. margin of Ketika error. PDIP berada di bawah dan Gerindra sedang berada di atas, dia overlapping. Itu kan secara Iya. statistik ya. tapi saya sudah lama nggak percaya sama Litbang Kompas itu surveinya. Saya lebih percaya dengan survei-survei partai-partai yang lain begitu ya. Saya mohon maaf dengan segala hormat dan saya sudah pernah challenge dengan Litbang. Saya datang. Itu diawali dengan permohonan maaf itu Iya. cantik loh. Cantik. Iya. Artinya saya Udah minta menyampaikan maaf kepada dulu, mereka ya. karena angkanya terlalu jauh. Gitu. Masa kemudian P3 di Sulawesi 0. Ini apa deduksi macam apa begitu? Ini kan sangat tidak masuk akal sekali. P3 di Sulawesi 0 di dalam survei itu. Misalnya seperti tadi fatsunnya. Fatsunnya adalah bahwa seorang presiden yang sudah akan berhenti dan kemudian selama sekian puluh tahun karir politiknya dia bersandar kepada partai politik tertentu, tentu dia akan memiliki satu keinginan ketika dia nanti sudah duduk, itu sandaran politiknya tetap ada di situ. Apalagi di situ ada putra beliau, ada Mas Gibran, ada menantu beliau, Mas Bobi begitu. Yang siapa lagi yang mau dijadikan tempat sandaran? Tapi kan Mas bisa kan di overkredit ke Partai Gerindra. Ini persoalan ini. Karena ini yang mengganggu politik kepartaian yang pola-pola pikiran kayak aku. Tapi dia begini kalau ini. paradigmatik dia boleh. Karena orang boleh menggunakan kaos siapa saja. Betul kan? Pada saatnya orang boleh memberi keputusan dalam berpolitik. Betul ya? Betul dari sisi pilihan. Kalian aja nggak nanya-nanya pemilih, kalian pindah-pindah. Walaupun diwakili oleh elit-elit dalam apa tuh? Musyawarah Kernas, ya. Jadi balik lagi, mungkin kalau boleh kita ke paradigmatik betul, apa keberatan kita secara konstitusional, bukan cuma fatsun siapa bersandar kepada siapa, bagi calon presiden 35 tahun. Di nggak bawah ada 40, masalah. di bawah 40. Kalau 40 ya. saya Jangan tidak persis umur orang tertentu loh. saya tidak menyoal umurnya. Iya. Kalau buat saya umurnya malah justru akan menjadi eksperimen yang menarik untuk bangsa ini. Tetapi ingat, siapapun yang menjadi calon wakil presiden besok, apalagi dia muda, dia akan potensial menjadi calon presiden yang sama kuatnya atau bahkan lebih kuat pada pemilu tahun 29 atau bahkan 34 kalau dia digandeng lagi menjadi calon wakil presiden. Atau dibalik. Karena orang itu dianggap tidak berbahaya kalau terlalu tua
atau terlalu muda? Betul nggak? Belum tentu, Prof. Belum tentu, Prof. Terlalu tua? Atau terlalu muda? Belum tentu, Prof. Jadi 5 banyak tahun lagi negara-negara dia besar, masih belum berbahaya nih, gitu loh. ya, banyak negara-negara besar yang pemimpinnya memang sangat muda. Ya, Idam udah keluar, Prof. Ya, Artinya ya, apa? Baru-baru. Banyak yang pemimpinnya sangat muda gitu. Jadi buat saya muda itu malah bisa potensi sangat tinggi untuk menjadi capres terkuat berikutnya. Itulah kenapa kemudian Apakah faktor itu yang kalau- membuat Pak Mahfud waktu itu juga enggak juga. berhasil jadi Kalau calon? kita lihat ya, ini sedikit melompat ya. Saya mencoba untuk menganalisis. Ini izinkan saya menarik diri sebagai analis ya. Nah, kalau kita melihat Bu Mega 4 kali itu melakukan pola pemilihan wapres yang sama. Pertama dulu Pak Hamzah, NU tua, luar Jawa. Yang kedua Pak Hashim Muzadi, almarhum, NU tua, tidak luar Jawa. Senior. Ya senior, oke lah, gitu. Senior citizen. Kemudian yang ketiga itu Pak JK, NU senior luar Jawa. Kemudian yang keempat Kiai Ma'ruf, NU senior luar Jawa. Jawa dalam artian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dia orang Banten. Begitu. Dan Bu Mega hari ini adalah Bu Mega yang juga 20 tahun yang lalu. Adalah Bu Mega yang juga 30 tahun yang lalu pertama kali menjadi ketua umum. Artinya bisa saja kita memiliki preferensi hari ini kalau melihat Bu Mega jangan-jangan akan menggunakan pola yang sama untuk memilih cawapres besok. Meskipun Bu Mega 2009 memilih Prabowo Karena tentara tidak ada Jawa. pilihan, tidak cukup. Ingat, Yang ada milih pilihan akan tidak Bu Mega cukup. memang. Hah? Yang milih akan Bu Mega berarti ya. Artinya Bu Mega faktor paling utama dong sebagai calon Pemegang golden sebagai ticket. pemegang golden ticket. Tadi yang milih Bu Mega diklarifikasi dikit jadi faktor utama sekarang. Turun. Lah memang iya dong. Karena Bu Mega menyampaikan sendiri Oke. kepada kita nanti kita rembuk bersama. Beda dengan ketika menyampaikan menjelang Kiai Ma'ruf. Supaya tetap tajam di Iya. rooftop ini, saya mau mengatakan begini nih. Kita melihat bahwa harus dicari pelanggaran konstitusi yang serius sebelum itu diterima atau ditolak gitu ya. Ya. Bahwa Soal umur. soal umur ya kan? Ya kan? Nggak boleh hanya berdasarkan hidup dimulai pada usia 40 atau 30 kalau 30 gitu ya. Il vivo el trenta. Nggak bisa. Nah, ada persoalan yang lebih empirik. Tadi paradigmatik, ini empirik. Kan lawannya dari pertumbuhan sebuah dinasti adalah dinasti lain. Ya. Nah, ini terus baca itu. Ya kan? Jadi artinya, masa yang ini bisa langsung wakil presiden? Sementara saya sudah berkali-kali loh nyoba menyodorkan wakil presiden, belum bisa-bisa gitu. Bisa hambatan di situ kan? Ada banyak orang yang salah mengartikan kalau Mas Gibran hari ini sering bercengkrama dengan Pak Prabowo itu merupakan bahagian sinyal beliau akan melamar atau dilamar jadi calon wakil presiden. Kita juga harus Atau melihat calon wakil ketua umum. Dua-dua wakil loh ini. bukan. Kita Bapak juga tadi harus masih melihat gitu kan? Transfer. Over Oh iya, Overcredit. overcredit. Ya. Jadi wakil presiden atau wakil ketua umum. Ya. Overcredit masih mending. Tapi Prof. pada Jangan sisi sampai yang tarik lain, ya, showroom pada aja. sisi yang lain, pada sisi yang lain, Mas Gibran ini juga seorang aktor politik yang butuh dukungan juga termasuk Gerindra ketika nanti maju sebagai calon gubernur untuk Jawa Tengah atau DKI Jakarta. Dan Gerindra memiliki kursi yang cukup signifikan di 2 provinsi itu. Sehingga memang kalian juga harus melihatnya ini sebagai bahagian dari bacaan bulan November 2024. Oh, ini game-nya bukan Mas bulan Gibran Februari. sendiri ya. Target antara ya. permainan Bahwa antara. kemudian momentumnya ketemu dengan hari ini itu lain soal. Begitu. Tetapi fatsun yang pertama tadi itu soal sandaran itu, fatsun yang kedua orang pada titik tertentu akan melihat loh kalau Pak Jokowi kemudian membiarkan ini tidak bisa. Beda dengan Pak Muldoko tadi. Karena kalau Mas Gibran jelas-jelas anak biologis beliau. Gitu. Bukan hanya sekedar anak politis, bukan anak ideologis saja, tetapi anak biologis. Yang di situ orang tua memiliki kuasa begitu. Kemudian Kecuali soal penggunaan kaos ya. ya soal penggunaan kaos begitu. Nah, itu saya melihat sulit membayangkan Pak Jokowi akan membolehkan itu dilakukan oleh Mas Gibran. Sulit membayangkan. Sulit itu bukan berarti tidak bisa, Iya. tapi sulit membayangkan itu. Kalau saya sulit membayangkan itu dalam arti saya belum bisa membaca apa yang terjadi pada menit-menit terakhir. Sepak bola itu ditentukan oleh menit-menit terakhir. Coba Pak. tentu. Ya, tentu. nompen. Gol-golnya, Ya. iya. Ya. Nompen itu, ya sudah 2-0, Betul, 2-1, 2-1. sudah dirayakan, 2 sama. Prof, Ya. tadi ada paradigma penjelasannya nih. Yaitu. Menurut Bung Roni Patinasarani, Ya ini ada istilahnya menit Bung Roni. Iya. 5 menit pertama belum panas itu krusial terjadi. Krusial. Termasuk gol yang kemarin, Iya, 5 Piala menit FA. pertama. Piala FA. Lima Iya menit kan? pertama. Godagan. Iya, Iya kan? Gundogan. 5 menit terakhir udah kecapean.
ya kan, menit-menit terakhir nih. Ini menit krusial juga. Ini istilahnya teori menit Bung Roni. Iya betul. Salah satu korbannya itu Bayern Munchen nama MU waktu 99. Oh iya betul. Sheringham dan Solskjaer ya. Itu teori menit Bung Roni. Artinya apa artinya? Ya itu bisa aja terjadi Pada menit super sub terakhir. masuk kan, super sub. Ya kan? Tidak ada yang tidak mungkin Maksudnya dalam Mas politik. Gibran jadi mulus, super sub-nya? MK-nya mulus Ya, tapi nggak tahu menit-menit lah. terakhir. Jangan, gua bukan Lalu ada ketika satu orang proses. duduk-duduk di menit terakhir, saya nggak tahu apakah panggungnya sekali ini istana atau pelataran atau apa gitu, keluar juga itu. Nah, Bisa jadi ya. Tapi kan logika Supaya Tidak ada yang tidak mungkin. Nah, supaya Dalam- pemirsa kita dalam tahu politik bahwa tidak itu ada yang tidak mungkin. peluang itu ada gitu. Gus, tapi bisa juga gini Gus logikanya. Jadi ada alasan buat Pak Jokowi misalnya mengendorse Pak Prabowo karena di situ juga ada kader PDI yang menjadi cawapres. Jadi Iya kan? jadi bukan hanya all Jokowi's man, friendly All man, tapi PDIs. all PDIs man. Iya kan? Saya khawatir kalau itu terjadi semua legacy yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi dengan bendungan, dengan airport, dengan jalan tol, dengan IKN itu semua kemudian sirna. Oh ternyata hanya sampai di situ Pak Jokowi politiknya. Itu yang saya khawatirkan. Tapi survei Mas Gibran kalau nggak salah Populi Center ya terakhir ya. Bicara itu cukup ini kok. Oh iya pasti. Survei artinya Mas Gibran bahkan di Ya ada atas di radar, ada di radar. Iya, bahkan di atas Burhanuddin Muqtadi yang terakhir. Berapa? 5,4%. Exactly, lebih tinggi dari Mbak Puan, Ya. Pak Ya. Erlangga, Sebagai wakil Ya. presiden loh. mungkin Ya, Pak Erik. ya, ya. Sebagai wakil presiden. Iya, iya. Lebih tinggi dari itu. Ya. Nama-nama seperti Caimin, Ya, ya. Erlangga. Ya, betul. Dikit lagi ya Pak Idam. Iya. Please ya, jangan diusir dulu kami. Iya, iya. Nah, Kalau ini boleh- agak penting. Sana nggak nih. bisa disorot ya ke Pak Ya, Idam. mungkin nggak, tapi mungkin nggak kebayang kayak begitu. Karena Pak Kalau Jokowi mungkin kan dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Apa sih yang mungkin dalam politik begitu? Tetapi Mungkin teori Roni Patina Azharadi ini yang Tetapi Teori saya 5 khawatir, menit terakhir. ya saya khawatir kan orang itu ada kemampuan, ada batas kemampuan, ada kesabaran, ada batas kesabaran, ada penerimaan, ada batas penerimaan. Oke sampai wali kota, oke sampai gubernur. Tapi kalau kemudian sampai wakil presiden masa iya sih? Kayaknya agak terlalu. Gitu. ya misalnya. Ya artinya masa iya sih? Wong lu kemarin berangkat. Saya boleh nggak kasih dari satu contoh? PDI Walaupun Perjuangan nanti terus kok. saya boleh nggak kasih boleh. satu Nanti contoh? saya mau bantah juga. Ya Contoh, bagus Prof. bantah. Ya. Walaupun nanti habis ini Contohnya belum udah mau dibantah. Nggak apa-apa. Contoh belum ini. Supaya saya siap mental untuk Nggak, dibantah. artinya Penting memang loh. ada kebencian Walaupun yang nanti serius, setelah ya. ini Kaisang marah kepada saya misalnya, atau partai lain marah kepada saya. Bagaimana melogikakan seperti Anda tuh batas paradigmatik tadi. Seorang Kaisang, anak muda di Solo Ya. yang Gibran. Kaisang. Kaisang. Jangan Anda giring lagi ke gitu. Iya, Lu Anda nggak tahu nyanyi. Akan menghadapi teori 5 menit Roni Patina. Oke. Lu nggak tahu lagunya Aldi Taher? Yaitu? Brother Kaisang. I love you so Aku much. pikir yellow, bukan ya, bukan ya. Bukan. Jadi balik pelan-pelan. Bagaimana ini ilmiah, teman-teman penonton bisa menghakimi saya juga, tapi ilmiah untuk bagaimana paradigmatiknya membayangkan Kaisang anak muda yang luar biasa dalam sepak bola, Iya, lincah dan segala macam. Kemudian tiba-tiba dicalonkan menjadi wali kota Depok. Depok. Depok yang adalah Depok. kotanya tempat dia belajar dulu ya dan begitu banyak persoalan yang ada di sana sampai sekarang gitu ya oleh orang yang punya latar belakang di Solo belum pernah punya pengalaman dalam politik pemerintahan lalu tiba-tiba didukung oleh partai besar. Kami senang kalau Kaisang maju ke situ. Itu ada batasnya nggak sih itu? Nggak untuk sampai ke pengandaian Tidak, gitu. tidak. Baru pengandaian loh. Menurut saya Tidak ada beda. batasnya. Karena itu pertama saya ingin tegaskan pernah dilakukan oleh Pak Jokowi ketika beliau melompat dari Solo ke DKI Jakarta. Saya masih ingat betul Wah, waktu Jokowi itu. wali kota. Iya, di Solo. nggak artinya. Ini kawan kan belum. Oh Teman iya. muda kita kan belum. Betul, betul. Lah apa bedanya? Kemudian beliau tiba-tiba naik menjadi wali kota di tempat lain dengan di Batasnya Solo. berusaha ditarik-tarik nih, enggak ya? Lo enggak? Enggak. Menurut saya itu fine-fine aja. Karena kan secara nasional dia populer. Ketika dia secara nasional populer, bahkan popularitasnya menurut saya Mas Kaisang hari ini lebih di atas Jadi Pak dia Jokowi bisa dibanding menjadi wali kota Depok. dimanapun bisa pada dasarnya. Tinggal apakah ada culture shock nggak di situ dengan gaya Mas Kaisang. Sekarang kan punya podcast dan podcastnya menurut saya podcast yang paling keren editingnya. Itu paling keren editingnya dibanding kalau dengan total semua politik. podcast Dibanding yang total ada. politik. Oh, Enggak, Oh, saya jauh. masih beda saya segmen. masih ikut total politik soalnya. Beda segmen soalnya gitu. Kalau itu Dan itu ini serius. ya podcastnya nggak mungkin dilaporkan sama orang ya. Baik. Gua mau reshuffle aja nih editor gua nih. Tapi saya cuma mau bilang
kebetulan loh ini Mas Kaisang ataupun warga Depok ataupun warga Solo, Anda berbicara tentang batas-batas. Ya. Saya mau membayangkan bahwa ternyata menurut Gus Romi itu nggak ada batas untuk yang itu. Nggak ada. Jadi karena popularity. Karena popularity. Bahkan apa namanya itu ya? Kreativitas. Termasuk tadi dikatakan, mungkin nggak Mas Gibran? Mungkin. Kalau bicara mungkin. Untuk hanya fatsun. Iya, hanya fatsun. Ini kan sama kayak seperti dulu misalnya, Mas Rano Karno nyalon jadi wakil bupati Tangerang gitu ya. Gubernur. Nah, wakil bupatinya Pak ini kan, Pak Zaki kan, Ahmad Zaki. Enggak ya? Malah nggak ingat. Oh, iya. Wakil gubernur. Wakil gubernur kemudian Tadinya jadi wakil gubernur kemudian iya jadi kan? gubernur. Out of the blue aja juga. Iya. Karena populer. Karena anggota DPR waktu itu kan, bukan? Betul. Iya. Sama dengan kemudian misalnya, kenapa Pak Nur Mahmudi Ismail? Misalnya. Udah ada menteri. Memang Pak Nur Mahmudi Ismail orang Depok? Atau mungkin tinggal di Depok? Bukan. Jadi Political record ya maksudnya. Tetapi di situ bertumpuknya. basis partainya Pak Nur Mahmudi Ismail, PKS. Sehingga menjadi ketemu. Iya, Nah, saya belum cek angka PDIP Nah, maksudnya misalnya gitu di loh, Kota Depok seperti bertumpuknya apa. kebebasan itu gitu. Dari Solo ke Depok misalnya gitu ya. Kenapa kemudian kita Batas tidak usia, mengangkat tidak persoalan pernah punya misalnya pengalaman Mas gitu. Jarod yang wali kota Blitar kemudian diangkat menjadi gubernur Sumut. Wali kota kan? Wali kota Blitar. Ya, wali kota Blitar. Kalau ini kan belum. Ya itu kan cuma beda Nggak, step maksud aja. saya gitu, kebebasan kita. Tapi kalau Anda bilang nggak apa-apa, nggak Jadi, apa-apa juga. Prof, Siapa tahu, Prof, penonton bilang juga nggak Prof, apa-apa, Gus Romi Prof, benar gitu ya. Prof, jadi di batas etika Anda, yang halal untuk Mas Kaisang adalah wali kota Solo dulu, baru setelah itu mencoba opportunity Nggak, kepala daerah saya yang lebih lain. pada kalau paradigmatik ini membuka mental window kan, jendela mental kita untuk melihat mungkin nggak itu terjadi gitu. Sehingga kita membayangkan kenapa ya partai besar mengendorse itu gitu. Kan jadi dari kebebasan, kreativitas politik yang semua batasan dijadiin tidak ada batas. Emang ada Saya partai besar memahaminya yang sederhana. mengendorse Iya. Karena selama ini Depok dikuasai partai tertentu sebagai wali kota. PKS, Kemudian katakanlah PKS. Nggak, jangan katakan Ya, fakta politik PKS. Ya. Kemudian saya takut loh ini Iya, katakanlah iya. ternyata Iya. bukan ya kan. Kalau ini fakta ya, politik. fakta politiknya adalah Depok selama ini dipegang oleh PKS. Kenapa tidak dicoba? Kenapa PDI kemudian atau partai PSI? nah Gitu. misalnya seperti itu. Itu Tapi kan challenge gini, saja. Gus. Soal contoh tokoh siapa yang mau diajukan, ya partai itu yang memiliki Gus. hitungan. Saya kemarin nonton Java Jazz kan. Iya. Nah, Sama. ketemu Hari apa? 3 hari kita. Oh, 3. Bersama Berarti Bapak di TKP istilahnya. Saya sama Pak 3 hari. sama Pak Peter Gonta Iya, iya, kan. iya. Pak the founder of Java Jazz kan. Jelas ini Nah, berarti undangan. Nggak bayar. Lu cerita sama Pak PFG punya langsung. Nah, Pak PFG ditelepon sama Budi, di mana Pak? Lu masuk ke dalam, tanya aja di situ PFG Lounge. Tapi juga beliau Di ini kan. Java Jazz ada PFG. Enggak di Hotel Borobudur. Oh, di Hotel Borobudur. Nah, hebat. Apa namanya? Habis itu saya datang gala dinernya sama Budi, Iya. ketemu Bang Alvito Dinova, Iya, Mbak iya, Desi iya. Anwar dan Nah, saya lain-lain. ketemu Vito juga tuh Di Java gala Jazz. dinner ada? Di Java Jazz. Oh, di Java Jazz. Itu tiket gratisan juga itu. Iya. Oh iya, pasti. Kita senang yang gratis-gratis Nah, begitu. terus gitu Gus. Saya nonton lah gala dinernya, Pak PFG nyanyi di situ, ya kan? Nah, ternyata setelah gala dinner, Pak PFG mengakhiri gala dinner itu dengan pesta yang baru di depan di lounge. Apa itu? Ya ada jam session. Oke. Jadi ternyata Pak Peter itu mengakhiri pesta dengan pesta yang baru gitu. Merayakan kesuksesan pesta sebelumnya. Iya, jadi nggak ada masalah tuh gitu. Ternyata batasnya pesta lama itu adalah pesta yang baru. Oh, oke. Oke. Ya Oke. itu, jadinya kan Mas Gibran juga ini nggak perlu ada batas ya. Kalau dilihat statement yang disampaikan Pak Jokowi di ruang tertutup sekolah partai kemarin, yang disampaikan oleh salah satu kader PDI Perjuangan, saya melihat apa yang disampaikan Pak Jokowi itu honest. Artinya ini di suara di Honest, situasi honest. Oh, tertentu. gua dengar sampai dijawab sampai ke ujung Anis. Hah? Oh, itu. Ini saya kasih tahu ya. Saya Ini mungkin dampak dari Bapak membaca terlalu serius. Sesudah orang gitu. membaca terlalu serius, kebawa perasaan. Iya, ya iya. kan? Nanti Anda keluar- tadi kan menyebutkan 4 kali bertemu Anies. Iya. Sampai Iya. ada kata-kata Anies. Anies, itu ada. Nanti Iya. keluar lagi surat Anies Haji Deni lu tuh. Iya benar, salah. Jadi Saya honest, salah. honestnya itu Wah, jujurnya itu adalah mengatakan saya tahu bagaimana saya harus memerankan diri. Wih. Begitu. Oke. Itu kuncinya. Tenang Artinya beliau memang sedang bermain peran sekarang ini. Oke, mantap. Begitu. Kan saya tahu bagaimana memerankan diri. Berarti beliau sudah bermain peran. Oke. Tinggal kita mau menebak ujungnya kemana, ya pintar-pintarlah sepintar beliau. Kira-kira happy ending apa bad Happy ending. Happy ending. Happy ending. Bagi
Hati-hati loh nih Pak, ini saya mengutip Anda aja dah. Paradigmatik yang saya kutip dari Anda. Pesta lama diakhiri oleh pesta baru. Persoalannya, Anda diajak nggak ke pesta baru? Atau Anda tetap tertinggal di pesta lama? Nah ini nih, bahagia atau tidak di endingnya itu, malam itu Anda di pesta lama apa di Kalau pesta Pak baru? Peter, kita mengikuti arah Pak Peter aja. Ya, Jadi Anda di pesta baru? Dua-duanya kita ikut. Pak Peter kemanapun kita ikut. Kalau ikut berarti ada partai yang begitu. ya. Gak apa-apa kami di bawah presiden, yang penting ikut terus pesta. Ikut terus terakhir. pesta. Ya, udah bagus. itu manis, itu manis, itu manis. Oke, Jadi sampai jumpa. judul akhirnya adalah The Last Supper. Iya, itu lain. Kalau itu penderitaan itu. Oh itu beda. Oh iya sorry. Last Supper itu penderitaan. Kalau ini Kalau ini kan pesta. pesta. Pesta itu sama dengan zona nyaman. Iya. Jadi Anda nggak usah marah-marah kalau ada orang yang akhirnya jadi komisaris dan lain-lain segala macam. Pokoknya Itu kita- adalah bagian dari pesta. Jadi- Alhamdulillah saya tidak. Jadi intinya Mas Romi, jadi intinya teka-teki masih akan terus berlanjut Masih, sampai ya. 25 November. Dan Anda yakin di detik-detik terakhir nanti Oh, teka-teki itu baru saya akan. meyakini tidak seperti detik-detik terakhir 2019. Akan lebih awal. Paling tidak kesepakatan kita dengan PDI Perjuangan di 1 bulan ke depan atau akhir Juli. Ini hampir sama kita dengan sudah akan kalimat segera memutuskan. dari Juli, koalisi PDI dan P3. Ya. ini hampir sama. Juli, ini Prof, Juli akan ada calon wakil presiden dari koalisi PDI dan P3. Enggak, ini PAN akan nyambung nggak? PAN akan masuk nggak? Nah, tanyakan Pak Zul, nanti saya salah lagi ngomong. Kalau tapi harus dibahas di babak selanjutnya. Kalau teorinya kan ada dua, eksperimental atau klasik. Yang klasik 19 Oktober sampai 25 November. Eksperimental tuh orang sudah yakin dia kunci cepat, lalu dia jaga aja horse racingnya sampai terakhir. Itu sudah tidak bisa terkalahkan karena siapapun yang Anda ambil selebihnya udah dikunci di situ gitu ya. Tapi kan bukan itu yang sedang kita hadapi rasanya. KIB Karena tadi udah nggak ada. masih banyak kan, masih banyak orang-orang yang menunggu di pesta lama. Apakah akan diajak ke pesta terakhir? Pesta terakhir itu bisa dibuka oleh MK, bisa dibuka oleh macam-macam teman kita. Pesta yang baru itu akan terjadi, orang akan happy dengan pesta yang baru kalau diajak. Betul. Dan tidak ditinggal di pesta yang lama, apalagi suruh bayar bill. Nah, itu Oke, aja udah sampai jumpa penutupannya. lagi. Sampai Aduh, jumpa di pesta selanjutnya.